Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Desmatriani, NPM 1953024001. Perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 10 dengan anggota Fadila Restu Putri, NPM 1913024033 dan Yulia Damayanti, NPM 1913024045. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang sudah kami buat, yaitu rubrik penilaian proyek, produk, dan juga kinerja. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian proyek. Kami menggunakan KD SMP yaitu KD 3.1 menganalisis gerak makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Untuk yang pertama yaitu rubrik penilaian proyek dengan aspek yang dinilai yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pembuatan karya, yang ketiga hasil produk dengan penilaian yaitu poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Untuk indikator penilaiannya yaitu pada aspek persiapan untuk kriteria skor untuk mendapatkan poin 4 yaitu jika pembuatan desain, tujuan, responden dengan lengkap. Untuk mendapatkan nilai 3 yaitu jika pembuatan desain, tujuan, responden lumayan lengkap. Untuk mendapatkan poin 2 yaitu jika pembuatan desain, tujuan, responden kurang lengkap. Dan untuk mendapatkan nilai 1 yaitu jika pembuatan desain, tujuan, responden tidak lengkap. Kemudian aspek yang kedua yaitu pembuatan karya, meliputi pengumpulan materi, teknik pembuatan, kekompakan kelompok. Dengan untuk mendapatkan nilai 4 yaitu jika sumber materi dapat dipertanggungjawabkan dan kerjasama kelompok bagus. Kemudian skor 3, jika sumber materi dapat dipertanggungjawabkan dan kerja kelompok lumayan bagus. Skor 2, jika sumber materi ragu untuk dipertanggungjawabkan dan kerja kelompok kurang bagus. Dan untuk mendapatkan skor 1 yaitu jika sumber materi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kerja kelompok tidak bagus. Kemudian untuk aspek penilaian yang ketiga yaitu hasil produk, ketepatan materi, presentasi dan penguasaan, kemenarikan pemilihan warna dan gambar. Untuk skor 4 yaitu jika materi sesuai, presentasi jelas dan percaya diri, serta pembuatan produk memakai warna yang jelas dan menarik. Untuk skor 3, jika materi sesuai, presentasi jelas dan percaya diri, serta pembuatan produk memakai warna yang jelas dan lumayan menarik. Untuk skor yang kedua, jika materi sesuai, presentasi kurang percaya diri, serta pembuatan produk memakai warna yang jelas dan menarik. Dan untuk poin skor yang ke-1, jika materi sesuai, presentasi tidak percaya diri, serta pembuatan produk memakai warna yang pudar dan tidak menarik. Kemudian untuk yang rubrik penilaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Fadila Restu Putri akan mempresentasikan untuk format penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja kegiatan praktikum. Untuk aspek yang dinilai, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua melakukan praktikum pembuatan produk mind mapping, kemudian ketiga mendeskripsikan hasil produk mind mapping, kemudian keempat mempresentasikan hasil produk mind mapping dengan penilaian skor dari nilai 1, 2, dan 3. Kemudian untuk rubrik penilaian, untuk aspek yang dinilai, menyiapkan alat dan bahan. Untuk penilaian 1, tidak menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Penilaian 2, menyiapkan sebagian alat dan bahan yang diperlukan. Penilaian 3, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian untuk aspek yang kedua, melakukan praktikum pembuatan produk biopori. Dengan penilaian yang 1, tidak mampu melakukan praktikum dengan benar. Penilaian 2, melakukan praktikum dengan prosedur yang kurang benar. Penilaian 3, melakukan praktikum dengan prosedur yang benar. Kemudian aspek yang ketiga, mendeskripsikan hasil produk biopori. Penilaian yang 1, tidak menulis hasil pengamatan atau hasil pengamatan salah. Penilaian 2, mendeskripsikan hasil pengamatan tetapi kurang benar. Penilaian 3, mendeskripsikan hasil pengamatan dengan benar dan lengkap. Kemudian untuk aspek yang keempat, mempresentasikan hasil produk biopori. Penilaian 1, tidak mampu mempresentasikan produk namun bahasa sulit dimengerti dan tidak percaya diri. Penilaian 2, mampu mempresentasikan hasil produk dengan benar namun kurang percaya diri. Penilaian 3, mampu mempresentasikan hasil praktikum dengan benar, dengan bahasa yang mudah dipahami dan percaya diri. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Oke, baik. Saya Yulia Damayanti dengan NPM 1913024045.
akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai rubrik penilaian produk. Nah, untuk adik yang kami pilih, produk yang dibuat adalah mind mapping. Di sini ada 5 aspek yang dinilai. Yang pertama ada kata kunci, yang kedua ada tingkat cabang, yang ketiga ada desain warna, yang keempat ada simbol gambar dan garis lengkung, dan yang kelima ada kelengkapan materi. Nah, untuk penilaiannya itu ada poin 1 sampai 5 dan untuk ketentuan poin ini menggunakan indikator yang sudah dibuat. Jadi kriteria yang pertama yaitu kata kunci. Nah, mind mapping tersebut akan mendapatkan poin 5 apabila ide dalam bentuk kata kunci yang sangat efektif. Yang kedua akan mendapat poin 4 apabila ide dalam bentuk kata kunci dan kalimat efektif. Yang ketiga akan mendapat skor 3 apabila ide dalam bentuk kata kunci dan kalimat cukup efektif. Yang keempat akan mendapat poin kedua apabila penggunaan kata kunci yang terbatas atau semua ide ditulis dalam bentuk kalimat. Dan yang terakhir akan mendapat poin 1 apabila tidak ada atau dalam mind mapping itu sangat terbatas pemilihan kata kunci atau beberapa ide ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, yang kedua ada tingkat cabang. Untuk tingkat cabang sendiri akan mendapat poin 5 apabila menggunakan cabang tingkat 5. Yang kedua akan mendapat poin 4 apabila menggunakan tingkat cabang 4. Yang ketiga akan mendapatkan poin 3 apabila menggunakan cabang tingkat 3. Yang keempat akan mendapatkan nilai 2 apabila menggunakan cabang tingkat 2. Dan yang kelima akan mendapatkan poin 1 apabila hanya menggunakan cabang tingkat 1. Selanjutnya yaitu aspek kriteria desain warna. Untuk desain warna akan mendapatkan poin 5 apabila menggunakan warna untuk menunjukkan hubungan semua topik dengan sangat baik. Yang kedua akan mendapatkan poin 4 apabila menggunakan warna untuk menunjukkan beberapa hubungan antar topik dengan baik. Yang ketiga akan mendapat poin 3 apabila menggunakan beberapa warna tapi tidak menunjukkan hubungan yang cukup baik. Yang keempat akan mendapatkan 2 poin apabila menggunakan sedikit warna dan tidak menunjukkan hubungan antar topik yang kurang baik. Dan yang terakhir akan mendapat 1 poin apabila hanya menggunakan 1 warna untuk menunjukkan hubungan antar topik. Yang keempat yaitu simbol gambar dan garis lengkung. Nah, mind mapping tersebut akan mendapatkan poin 5 apabila menggunakan gambar atau simbol pada ide sentral, cabang utama dan cabang lainnya yang dihubungkan dengan garis lengkung. Yang kedua akan mendapatkan poin 4 apabila mind mapping menggunakan gambar atau simbol pada ide sentral dan cabang utama yang dihubungkan dengan garis lengkung. Yang ketiga akan mendapat poin 3 apabila menggunakan gambar atau simbol hanya pada ide sentral atau cabang utama yang dihubungkan dengan garis lengkung. Yang keempat akan mendapat 2 poin apabila tidak menggunakan gambar atau simbol tapi menggunakan garis lengkung. Yang kelima akan mendapat 1 poin apabila menggunakan garis lurus sebagai penghubung cabang. Berikutnya yaitu aspek terakhir mengenai kelengkapan materi. Untuk kelengkapan materi akan mendapat poin 5 apabila peta pemikiran menunjukkan materi yang sangat kompleks. Yang kedua akan mendapat poin 4 apabila peta pemikiran menunjukkan materi yang kompleks. Yang ketiga akan mendapatkan poin 3 apabila peta pikiran menunjukkan materi yang cukup kompleks. Yang keempat akan mendapatkan 2 poin apabila peta pikiran menunjukkan materi yang kurang kompleks. Yang terakhir akan mendapatkan poin 1 apabila peta pikiran menunjukkan materi yang tidak kompleks.
Nah, dari kriteria ini memiliki keterangan sebagai berikut. Nah, untuk poin 5 artinya sangat baik, untuk poin 4 artinya baik, untuk poin 3 artinya cukup baik, dan untuk poin 2 kurang baik. Yang terakhir yaitu poin 1 artinya tidak baik. Oke, sekian dari aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.